wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nurina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sungguh kami muliakan, kami hormati para tokoh, para kiai, karena saya ini para penyuluh masing-masing wilayah jadi tokoh panutan di wilayah masing-masing. Yang kami hormati Bapak Ketua TWI Kesehatan di Bapak Idris. Yang kami hormati pula rekan-rekan dari bidang PNI Jawa untuk wilayah Kementerian Agama dan Restoran Jakarta, dan yang kami banggakan kawan-kawan baik dari para seksi di bidang PNI Jawa maupun pelaksana pada bidang PNI Jawa, seluruh peserta peningkatan literasi zakat dan wakaf pada kesempatan yang mulia kali ini. Mengawali kegiatan pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyak nikmat karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga atas izin Allah kita semua bisa bersilaturahim di tempat ini. Insyaallah kita tetap menjaga protokol kesehatan dan mudah-mudahan kegiatan ini membawa keberkahan, tetap selamat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kegiatan ini anggaplah kawan-kawan penyuluh ini dijadikan sebagai baksul masail bagaimana agar literasi zakat dan wakaf ini ke depan ini bisa semakin baik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami mengambil salah satu sampel pada tahun 2020 atau bertepatan dengan pada akhir Ramadan tahun 1441 Hijriah, yaitu hasil survei dari Puskas Pusat Kajian Strategis Basnas maupun BRI bahwa terkait dengan pemahaman masyarakat akan zakat dan wakaf ini disimpulkan masih dalam tahap moderat ataupun dalam bahasa lain itu masih tahap menengah, di mana hasil Puskas hasil survei Puskas pada Basnas ini mencapai 66,78, sedangkan hasil literasi wakaf atau PRC ini 50,8, yang dikatakan masih dalam kategori yang rendah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi pemahaman zakat dan wakaf terutama terkait dengan objek wakaf ini memang perlu kita sosialisasikan. Salah satu di antaranya, kalau dulu orang mau zakat seolah-olah menunggu hasil panenan yang hasil panen itu barangkali dilaksanakan pada akhir panen, misalkan yang panen padi kemudian panen gabung dan sebagainya. Sementara kita tahu bahwa yang penghasilan tidak hanya penghasilan padi, yaitu juga profesi dan sebagainya. Nanti depan ini insyaAllah kita akan kita buat regulasi terkait dengan beberapa objek wakaf, objek zakat yang bisa dijadikan sebagai objek zakat. Mungkin antaranya suatu saat kalau nanti pedagang punya zakat itu tidak hanya nilai profesinya, tetapi bisa juga nanti waktu zakat itu bisa berubah zakat mobil. Cuman yang jadi masalah sekarang kalau ada zakat mobil, kemudian tempat penampungan yang belum siap. Jadi masuk Basnas mungkin apalagi kantor Basnas di kantor wilayah ini sangat terbatas, sehingga kalau nanti orang mau zakat mobil ini masih belum lengkap. Yang kedua terkait dengan objek wakaf ini juga perlu kita tingkatkan, karena
karena sebenarnya sekarang ada benda-benda yang bersifat ekonomis, yang itu barangkali menurut konteks pemahaman secara ekonomi bersifat kontemporer. Salah satu di antaranya adalah mungkin kita mengenal adanya wakaf uang yang mungkin zaman Rasulullah ini belum ada. Kemudian tes wakaf liquid ataupun sukuk, kemudian wakaf polis asuransi, ini yang menjadi salah satu perkembangan ekonomi di masa yang akan datang. Bapak sekalian yang kami hormati, kalau kita bercermin terhadap pengelolaan haji, barangkali kita bisa sedikitlah memberi ilustrasi mengenai bagaimana pengelolaan haji, di mana haji itu sekarang yang setoran awal itu kurang lebih sekitar 25 juta kali jumlah orang yang sudah mendaftar. Ini dana setoran awal haji ini mencapai 120 triliun, yang kemudian pada saat Pak Dirjen, yaitu Pak Anggito Abimanyu, ini kemudian disuguhkan ke obligasi syariah yang nilai manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh pelaksana haji, baik itu jamaah sendiri yang dulu misalkan mohon maaf kalau mau naik haji harus membayar sekitar 50 juta, sekarang itu dengan setoran awal kemudian melunasi sekitar 10 sampai kemudian 15 juta. Artinya apa? Bahwa kekurangan itu bisa ditutupi dengan nilai manfaat yang kemudian itu hasil daripada nilai manfaat sukuk obligasi syariah. Kemudian dirasakan pula pada saat jamaah haji berada di Mekah di Arab Saudi, kemudian di sana bisa kadernya yang dulu pada saat hanya di Madinah, kemudian sekarang di Mekah itu sudah murni semua untuk mendapatkan catering. Nah, ini yang luar biasa. Artinya apa? Kalau kemudian pengelolaan zakat dan wakaf kita bisa meniru seperti, walaupun tidak persis mungkin dengan inovasi yang lain, harapan kita ini potensi zakat dan wakaf bisa benar-benar mengentaskan kemiskinan. Jadi saya tadi sempat ngobrol sama Pak Fahmi, jadi ini kadang-kadang pemerintah yang kurang bisa peka terhadap nilai kemiskinan masyarakat. Salah satu contoh misalkan di suatu daerah, kita selama ini masih berasumsi bahwa orang miskin itu yang diberikan sumbangan hanya nasi bungkus, beras, sembako dan sebagainya. Padahal di suatu tempat tidak semuanya itu membutuhkan nasi, beras dan sebagainya. Mungkin juga mereka butuh lantai yang pada sekarang itu masih tanah, kemudian belum ada aliran listrik dan sebagainya, yang itu dikategorikan masih dalam konteks kemiskinan. Oleh karena itu harapan kami, teman-teman penyuluh, para tokoh masyarakat dikumpulkan pada kesempatan kali ini agar bagaimana nanti bisa menimba ilmu kepada para narasumber yang insyaallah kita hadirkan pada kesempatan kali ini. Nanti insyaallah hadir PBI, Ketua PBI dari Basnas, bagaimana agar pengembangan literasi zakat dan wakaf ke depan ini bisa bisa dipahami meningkat, terutama masyarakat kita yang kalau dulu orang mau berwakaf itu menunggu kaya, harus menunggu mempunyai tanah 100 meter, mungkin itu baru bisa berwakaf. Sementara untuk berwakaf sekarang itu tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu mampu, yang penting mau. Nah, inilah termasuk insyaallah nanti program kami ini bekerjasama dengan Yayasan Edukasi Wakaf, yang insyaallah nanti tanggal 8 kami mohon teman-teman penyuluh bisa juga mengikuti secara Zoom meeting terkait dengan pojok wakaf uang, pojok wakaf uang digital. Yang harapan kami begini Bapak sekalian, ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama bagi calon temanten. Kalau toh dulu orang mau manten ini orang menikah kemudian menanam. Nah, menanam ini barangkali kurang sinergis dengan kegiatan yang ada di Kementerian Agama. Kita punya agenda besar, yaitu bagaimana untuk bisa meningkatkan ekonomi umat. Salah satu program teman-teman penyuluh di sana ada penyuluh yang punya spesifikasi tugas, yaitu terkait dengan peningkatan ekonomi umat. Ini kami berpesan kepada teman-teman penyuluh. Saya yakin teman-teman penyuluh ini yang sudah direkrut secara profesional
Nanti bagaimana untuk bisa bersinergis dengan Basnas, dengan PWI, di mana di suatu daerah atau di suatu wilayah binaan Bapak sekalian ada masyarakat yang memang sangat membutuhkan, mohon untuk bisa berkoordinasi dengan Basnas, dengan PWI. Dan insya Allah nanti kita punya wacana dengan adanya wakaf uang ini, harapan kita nilai manfaatnya bisa kembali kepada masyarakat. Jadi program kami ke depan dengan JW termasuk dengan Pak Almi nanti, bagaimana agar orang mau menikah itu kemudian mereka mau berwakaf. Wakafnya ini semampunya yang mungkin mau gitu kan. Mungkin 100.000, 200.000. Kalau dulu mohon maaf, Kementerian Agama sebelum ada zona integritas, banyak masyarakat yang setelah menikah ini kemudian ngasih bisyarah kira-kira begitu. Saya pernah jadi kepala kawah dan banyak banget, ada yang 500.000, ada yang 300.000. Nah, sekarang dengan adanya zona integritas, maka para penghulu kalau tidak diperkenankan, mungkin saya punya haram menerima Abdullah bisyarah. Masyarakat yang kemudian ingin mengucapkan terima kasih kepada para petugas KUA, para penghulu, silakan untuk bisa menyalurkan melalui ini pojok wakaf uang nanti yang ada di KUA. Nah, tentunya kami berharap nanti juga nadirnya adalah nadir yang profesional, transparan. Jadi harapkan ke depan paling tidak masyarakat bisa membaca bagaimana perolehan dan pentasarufan ZIS, termasuk di antaranya adalah wakaf. Jadi kalau sudah ada wakaf uang, harapan kita wakaf uang yang digalakan oleh KUA nanti nilai manfaatnya bisa kembali ke wilayah kecamatan masing-masing. Jadi yang kita harapkan insya Allah dengan launchingnya pojok wakaf, ini harapan kita ini menjadi titik awal bagaimana calon mandat ini bisa mau berwakaf uang. Jadi nilainya terserah, yang penting ikhlas. Jadi kalau misalkan punya 500.000, tidak apa-apa. Bisa kita bayangkan kalau suatu kecamatan, misalkan di kecamatan Depok atau Bantul, Wahyu yang sudah disewa ini, peristiwa nikah itu rata-rata bisa mencapai 100 per bulan. 100 per bulan kali misalkan satu orang berwakaf, kalau siapa nyala 200.000 kali berapa itu 1 bulan. Kemudian dalam 1 tahun, kemudian nanti kita sebutkan dalam komunikasi syariah nilai manfaatnya akan bisa kembali. Pak Margianto mensosialisasikan, mengedukasi bagaimana masyarakat ini bisa memahami konsep wakaf dan zakat yang mungkin bahasa kami tidak tradisional lagi, tapi sudah konteks zakat dan wakaf yang sudah kontemporer. Karena sungguh yang namanya fikih pun ada fikih kontemporer, sehingga ada perkembangan fikih yang mungkin harus kita kaji bersama, kita duduk bersama dalam rangka bagaimana agar kita bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi di era milenial, di era digital seperti ini. Nanti kalau orang mau berwakaf atau berzakat harus datang ke Basnas, harus datang ke nadir, yang mungkin nadirnya harus ditemui itu menunggu habis maghrib, orang merasa sulit. Harapan kami dengan adanya program digitalisasi nanti, orang mau berwakaf zakat itu cukup dengan mencet tombol yang ada di HP masing-masing ini, kita akan berzakat, sehingga berzakat wakaf itu semakin mudah. Apalagi ini salah satu kewajiban dalam konteks syariat Islam, zakat khususnya. Jadi kami berharap dengan adanya edukasi zakat dan wakaf ini, masyarakat semakin paham dan memahami akan betapa pentingnya zakat dan wakaf. Karena itu zakat ini merupakan salah satu kewajiban, jangan sampai harta yang dimiliki kita ini tergores oleh sekecil harta yang mungkin barangkali tidak halal atau barangkali tidak bisa memberikan keberkahan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, melalui teman-teman penyuluh yang ada di wilayah kecamatan, kami mohon nanti untuk bisa bagaimana Bapak Ibu mensosialisasikan pentingnya zakat dan wakaf dalam konteks untuk bisa membawa keberkahan rezeki yang diperoleh. Salah satu contoh kalau kita bercermin akan wabah COVID-19 ini, jadi kalau Bapak Ibu bisa menemukan, ternyata COVID ini kita tidak tahu siapa yang menjadi sasaran. Jadi kalau dulu ada salah satu slogan prajurit ini kalau tempur
mereka sudah punya keyakinan ini peluru ini sudah ditakdirkan menuju ke seorang prajurit. Kalau tidak ditakdirkan, maka ya walaupun kita setengah-setengah kecil perang ini alhamdulillah ada selamat. Demikian juga mungkin terkait dengan COVID-19 ini juga nanti akan mengarah kepada siapa yang dituju. Boleh jadi barangkali termasuk salah satu hamba Allah atau masyarakat yang kurang bersih dalam mengelola hartanya. Nah ini bukan berarti menakut-nakutin, tapi minimal Bapak Ibu bisa memberikan edukasi betapa pentingnya membersihkan yang namanya harta. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, oleh karena itu melalui edukasi, peningkatan edukasi zakat, literasi zakat dan wakaf, harapan kami teman-teman penyuluh bisa berperan aktif dalam masyarakat untuk bisa mensosialisasikan terkait dengan literasi zakat dan wakaf. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, rasanya kurang bijaksana kalau harus waktu panjang dan lebar karena salah satu narasumber sudah hadir. Untuk itu marilah kita bersama-sama kita buka acara peningkatan literasi zakat dan wakaf bagi para penyuluh agama Islam se-Jawa Yogyakarta. Kita buka dengan melafalkan untuk kitab Mu'alla Hadi Hindiyah walaupun niyatin sholehah lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka secara resmi peningkatan literasi zakat dan wakaf bagi para penyuluh agama Islam se-Jawa Yogyakarta secara resmi kami buka.